Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani. Saya dari Universitas Negeri Medan dan saya dari Prodi PGSD Reguler A. Nah, di sini saya akan membuatkan video pembelajaran cara pengaplikasian komputer dengan menggunakan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Nah, tujuan saya di sini membuat video pembelajaran adalah memenuhi salah satu UTS saya yang diampu oleh Bapak Khairul Usman pada salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pengaplikasian komputer. Nah, di sini yang akan saya berikan video pembelajaran yaitu dari Microsoft Word. Saya akan membuatkan video bagaimana cara membuat cover dalam tugas Critical Book Report dan bagaimana cara membuat nomor halaman pada makalah. Nah, yang kedua, di sini pada Microsoft PowerPoint saya akan membuatkan bagaimana cara membuat Microsoft PowerPoint yang paling sederhana, yang paling mudah dipahami, dan cara membuat slide dalam video Microsoft PowerPoint. Nah, yang ketiga, dalam Microsoft Excel saya akan membuatkan video bagaimana cara membuat daftar nilai. Nah, baiklah, kita mulai video pembelajaran kita. Nah, yang pertama sekali akan saya praktekkan yaitu cara pengaplikasian Microsoft Word dengan membuat cover dalam tugas Critical Book Report dan cara membuat nomor halaman dalam makalah. Baiklah, yang pertama sekali kita lakukan adalah membuka menu Microsoft Word terlebih dahulu. Muncul. Untuk pertama kali kita atur marginnya, kita pilih page layout. Setelah page layout, kita pilih page setup. Kemudian di sini kita tentukan margin yang kita inginkan. Di sini saya membuat margin 3333 agar atas, bawah, kanan, kirinya sesuai. Nah, di sini kita pilih paper. Paper itu ukuran kertas dan saya memilih ukuran kertas A4 agar lebih rapi. Kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke format di dalam pembuatan cover dalam tugas Critical Book Report gitu. Nah, yang pertama harus kita sediakan adalah logo Unimed dan foto diri kita gitu. Nah, logo Unimed bisa kita unduh di Google dan video foto kita juga bisa kita simpan. Pokoknya kita harus menyimpan itu dulu. Setelah itu kita masukkan yang pertama kali logo Universitas Negeri Medan. Cara masukkannya, kita klik kanan, terus kita klik copy. Setelah itu kita paste. Cara mempaste bisa dari klik kanan paste ataupun dari Ctrl V. Nah, setelah itu kita ke format dan kita pilih position. Nah, di sini kita pilih position yang tengah dan paling atas agar tidak kemana-mana dia logonya. Kemudian kita membuat box untuk tulisan tugas Critical Book Report dan mata kuliah serta prodi. Nah, di sini kita bisa mendapatkannya di klik insert, kemudian di save as, baru kita pilihlah kotak-kotak apa yang akan kita gunakan. Setelah seperti ini, kita pilih ke format, pilih save field. Nah, di sini kita pilih warna kuning. Setelah itu, untuk memberikan kalimat di dalam boxnya, kita klik kanan, terus add text. Nah, kita kliklah di sini Critical Book Report. Mata kuliah aplikasi
komputer, dan di sini prodi PGSD S1. Kita blok, terus kita ke home, dan kita pakai spasinya yang paling kecil supaya bisa muat, tidak terlalu besar kotaknya. Terus kita pilih di tengah, terus kita pilih bold, kita pilih ukuran hurufnya, itu jenis hurufnya Times New Roman dan ukurannya sesuai yang kita inginkan. Di sini saya memakai ukuran huruf 12. Kemudian kita rapikan. Setelah itu kita masuk ke kotak kedua. Kotak kedua itu untuk skor nilai. Kita ulangi lagi, kita masuk ke Savers dan kita pilih kotak, kita sesuaikan. Terus kita ke format, save fill, dan pilih warna kuning. Di sini kita klik kanan lagi, add text, dan masukkan skor nilai. Blok dan pilih bold untuk mempertebal huruf. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini agar ini tidak terganggu box-box ini, kita masuk ke format, kita pilih position. Nah, kita pilih position yang kita inginkan. Jika dia berantakan, kita bisa sesuaikan. Yang penting ketika kita mau masukkan kalimat itu tidak mengganggu kotak-kotak yang sudah disediakan. Kemudian kita klik enter, dan di bawah logo Unimed biasanya formatnya itu adalah nama buku dan nama penulis gitu. Nah, nama bukunya kita misalkan di sini buku aplikasi komputer, dan nama penulisnya itu misalnya nama saya Fadila Ramadhani. Kita blok, kita pilih di tengah, kita pilih bold, kita pilih jenis hurufnya Times New Roman, dan ukuran huruf yang kita inginkan. Saya sesuaikan ukuran hurufnya di sini adalah 16. Oke, setelah itu kita memasukkan foto kita gitu. Nah, foto kita klik di mana kita simpan foto. Nah, caranya sama, klik kanan, copy. Setelah itu tinggal kita paste, Ctrl paste atau paste klik kanan paste. Nah, kita sesuaikan sesuai ukuran yang kita inginkan, dan jangan lupa kita kembali ke format dan memilih position agar tidak terganggu. Nah, di sini saya pilih position yang paling tengah. Kemudian kita enter. Di bawah foto biasanya tertera nama, Fadila Ramadhani, prodi PGSD regular A, dan dosen pengampu Bapak Khairul Usman, mata kuliah aplikasi komputer. Nah, setelah itu kita blok, kita pilih spasinya. Saya di sini memilih spasi 1,5.
Dan kembali lagi di ukuran huruf yang sama, Times New Roman, dan ukurannya 14. Kemudian kita boldkan supaya tebal. Nah, setelah ini kita rapikan. Setelah itu, biasanya di paling bawah itu kita tulis dari Universitas Negeri Medan, Prodi, PGSD, dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Jangan lupa kita memakai huruf kapital semuanya. Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi S1 PGSD. Nah, kalau kita kelebihan seperti ini, kita bisa kurangin di mana yang sesuai. Nah, ini aja kita kecilkan lagi, jadi ukuran hurufnya 14. Kemudian kita ukur di sini, kita naikkan ke atas supaya tidak mengganggu, dan selesai. Di sini kita kasih ukuran huruf yang lebih besar agar lebih terlihat. Dan di bawahnya ada bulan November tahun 2020. Kemudian kita rapikan serapih mungkin. Nah, sudah selesai deh membuat cover dalam format tugas Critical Book Report. Nah, di sini untuk tambahannya tidak terlihat. Nah, di sini untuk tambahannya kita bisa membuat bingkai dalam cover. Caranya itu kita bisa dari fake layer dan fake border. Nah, kita pilih fake border dan kita pilih artnya itu pilih sesuai dengan yang kita inginkan, gambar-gambar apa gitu, sini semua tertera. Kemudian setelah kita pilih, kita ke option. Nah, di option biasanya dalam membuat makalah itu kita pilih di measure from-nya text. Nah, kita pilihlah di sini text, terus oke. Kemudian amplitude-nya kita pilih plus page only agar halaman pertama saja memiliki bingkai gitu. Nah, bisa juga jika membuat bingkai itu kita dari ALT OB. Nah, di ALTOB sama isinya di dalam pack layer tadi gitu, yang di dalam pack border. Cuman ALTOB itu agar mempercepat aja. Nah, kemudian kita pilih di sini bingkai yang akan kita buat, yaitu saya memilih kupu-kupu. Terus amplitude-nya terus pack only dan option-nya text karena kita membuat makalah. Klik OK. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika ini bisa merusak, kita bisa ulangi. Cara mengulanginya, kita tinggal klik Ctrl Z. Nah, kan sudah hilang. Baru kita pilih lagi dari ALTOB ataupun dari pack border yang ada di pack layer. Nah, kita pilih di sini gambar yang kita inginkan.
Kemudian amplitude-nya full spec only dan optionnya kita pilih di add of page agar dia lebih lebar, tidak terlalu mepet sama hurufnya. Klik OK, klik OK. Dan tinggal kita sesuaikan di kolom yang kuning ini. Kita kecilkan. Kita kecilkan ukuran hurufnya agar bisa lebih sesuai. Kita rapikan. Sudah selesai deh tugas membuat cover critical book report kita. Nah, tapi biasanya dalam critical book report itu tidak memakai yang namanya bingkai gitu. Ini bingkai hanya untuk menambah ilmu pengetahuannya kita. Seperti ini jadinya. Terlihat kan? Nah, selesai deh. Yang kedua, oke, kita kembali ke menu awal. Nah, yang kedua itu cara membuat nomor halaman dalam Microsoft Word. Seperti ini. Yang pertama itu biasanya ada cover. Ini saya perbesar supaya bisa dibedakan setiap halamannya. Cover. Dan agar lebih cepat untuk menambah halaman, jangan enter, itu terlalu lama dan bisa mengubah posisi huruf gitu. Kita pilih insert dan page break. Nah, jadilah halaman baru. Setelah cover ada kata pengantar, kemudian kita page break lagi yang ada di insert dan daftar isi. Nah, ini semisalnya aja ya. Kemudian setelah 3 lembar ini ada yang namanya bab 1 pendahuluan. Nah, biasanya di dalam cover ini itu nomor halamannya tidak boleh terlihat. Caranya seperti ini. Kita letakkan kursor pertama kali di halaman yang pertama. Kemudian kita klik Alt IU secara bersamaan. Kemudian kita pilih positionnya sesuai yang kita inginkan. Di sini saya pilih footer. Dan alignmentnya sesuai yang kita inginkan, ada kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Di sini saya pilih right, yaitu di kanan bawah. Dan di sini ada centang show number of first right. Nah, di sini centangnya kita off kan supaya nomor dalam cover tidak terlihat. Kita pilih format. Kita pilih formatnya 1, 2, 3, kemudian start at-nya kita pilih 0. Nah, klik OK. Jangan lupa centangnya, kita jangan centangkan, terus klik OK. Sudah deh, tidak terlihat. Tidak terlihat nomor halamannya. Terus, di daftar isi, biasanya kita pakai nomor halamannya yaitu I1, I2. Kita balik lagi, jangan lupa kita pilih page layer terlebih dahulu, terus pilih page setup, terus amplitude-nya kita ganti ke display forward, klik OK. Setelah itu ulangi lagi Alt IU, terus kita centangkan yang ada centang di situ, kita pilih formatnya I1, I2, I3 dan kita ganti dengan startupnya I1. Klik OK.
Nah, maka di sini sudah terlihat I1. Di sini tidak terlihat. Nah, di dalam bab 1 disinilah mulai kita menggunakan nomor halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, caranya kita balik lagi ke page layout, page setup, dan type berikutnya kita pilih display forward. Mengapa display forward? Agar nomor halaman yang sebelumnya itu tidak menggunakan 1, 2, 3, yaitu kayak 0 ataupun I1, I2 itu tidak sama gitu, tidak terganti, tetap gitu. Kita klik OK, terus pilih ALTIU. So number on full spread-nya kita centang, kemudian kita pilih formatnya 1, 2, 3. Kita pilih startnya 1 karena dimulai dari 1. Klik OK, klik OK. Sudah ada yang muncul huruf nomor 1. Nah, setelah kita selesai pada Microsoft Word, kita lanjut yang kedua, Microsoft PowerPoint. Nah, di dalam PowerPoint ini, saya akan memberitahukan bagaimana caranya memunculkan slide baru dengan menggunakan animasi. Jadi tidak monoton, dan bagaimana caranya membuat teks itu hadir dengan cara yang bervariasi dan tidak monoton. Nah, di sini saya akan membuatkan PowerPoint yang paling sederhana agar bisa dicontoh oleh setiap kalangan. Ada juga PowerPoint yang lebih menarik, namun PowerPoint itu sudah didesain kian sama sananya gitu. Jadi kita harus mengunduh. Nah, yang pertama kita pelajari adalah PowerPoint secara sederhana. Yang pertama kita lakukan yaitu membuka Microsoft PowerPoint. Setelah itu kita ke desain. Kita pilih di sini desainnya apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya pilih desainnya yang ini, yang warna coklat. Nah, kalau ini terlalu terang, kita ganti ke background style. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya, bisa hitam, coklat gelap, atau yang lain-lainnya. Nah, di sini saya pilih coklat gelap. Nah, setelah itu, dalam membuat judul, kita rapikan dulu, judul kan di atas. Nah, bisa kita membuat judulnya itu menggunakan word art yang ada di insert. Nah, kita klik judulnya, misalnya aplikasi komputer. Nah, kita rapikan. Nah, pastikan bahwa judul itu kalimatnya tidak tabrakan sama background agar bisa terlihat jelas. Pilihlah di sini yang bisa terlihat jelas judulnya. Nah, setelah itu kita lanjut ke bawahnya. Agar bisa lebih kreatif, kita bisa pilih insert dan kita masukkan shapes. Ini untuk memunculkan kreatif kita dalam mendesain Microsoft PowerPoint. Nah, kita rapikan. Kemudian klik kanan, terus klik edit text agar bisa memunculkan huruf di dalam teks. Kemudian kita tulis hurufnya, misalnya aplikasi komputer merupakan salah satu tugas mata kuliah prodi PGSD reguler A. Nah,
bisa kita blok dan kita sesuaikan ukuran huruf yang kita inginkan. Bisa kita pilih dan jenis huruf yang kita inginkan juga, sebesar apa juga warnanya. Oke, setelah itu kita buat slide baru. Slide barunya ada di home dan ada di slide. Nah, kita bisa pilih di sini apakah slide yang sama ataupun slide yang berbeda. Di sini ada banyak pilihan slide. Nah, salah satunya ini. Ini adalah slide yang memiliki 1 kolom untuk judul dan 2 kolom dalam penjelasan. Nah, di dalam slide ini terdapat untuk fitur gambar, untuk suara, diagram, dan tabel. Jadi, jika kita ingin memunculkan PowerPoint kita menggunakan tabel gitu, kita bisa klik yang icon tabel ini gitu. Misalnya kita tulis di sini judulnya aplikasi komputer lagi. Kita blok, kita sesuaikan di tengah dan kita pilih warna hurufnya supaya kelihatan. Saya pilih warna kuning dan jenis hurufnya yang besar dan ukuran hurufnya. Nah, misalnya di sini yang di kotak pertama saya pilih tabel kan. Nah, disuruh masukkan ini berapa kolom dan berapa barisnya. Misalnya kolomnya 5 dan barisnya 4. Oke. Ya sudah termasuk tabel di sini. Kita tinggal tulis aja apa judulnya. Misalnya A, B, C, D dan E. Nah, kita tulis penjelasannya. Kemudian yang di tabel sebelah lagi saya mau kasih pictures atau gambar. Nah, saya pilih gambar di sini, misalnya gambar dari logo Unimed. Oke. Nah, kemudian kita besarkan deh. Nah, jadi dalam pengaplikasian Microsoft PowerPoint secara sederhana ini kita dapat menggunakan slide-slide yang beragam gitu, yang sesuai kita inginkan. Ada juga slide di sini yang memiliki hanya 1 untuk penulisan gitu. Nah, disinilah misalnya kita akan menggunakan penjelasan yang panjang, kita menggunakan slide ini. Nah, terus kita klik teksnya, misalnya aplikasi komputer merupakan salah satu tugas dari mata kuliah aplikasi komputer di Prodi PGSD reguler. Kita sesuaikan sesuai yang kita inginkan. Saya pilih tengah, saya pilih ukuran hurufnya lagi dan jenis huruf. Nah, kemudian ke new slide lagi. Nah, jadi ke dalam new slide ini ada yang 1 kotak untuk penjelasan, ada yang 1 kotak lagi untuk yang seperti tadi, ada tercantum tabel, diagram, gambar, musik dan lain-lainnya kan. Dan ada 1 lagi kotak penjelasan sedikit untuk di bawahnya. Misalnya di sini ada tulisannya ujian tengah semester. Nah, jangan lupa kita besarkan hurufnya supaya bisa terlihat. Nah, di sini kita contohnya kita pilih gambar lagi ya. Di sini kita pilih gambarnya saya. Nah,
maka di sini juga akan muncul pilihan untuk bingkai gambar. Nah, apakah seperti ini? Jika ingin mengetahuinya lebih banyak, kita pilih yang tanda panah di bawah. Nah, bisa seperti ini bulat, kotak, yang berbayang, ataupun yang lainnya. Misalnya saya pilih yang ini kan. Baru di kolom yang paling bawah kita bisa masukkan teks penjelasan sedikit, misalnya ujian tengah semester dari Fadila Ramadhani. Dan kita blok, kita letakkan di tengah supaya rapi dan kita perbesar. Nah, jangan lupa pilih warna supaya bisa lebih menonjol. Nah, kan udah ada 3 slide nih. Kemudian kita dalam memunculkan setiap slide-nya itu kita bisa pilih animasi. Nah, di dalam animasi ini tertera banyak animasi. Kita bisa pilih apakah yang seperti ini atau seperti ini, kotak-kotak yang muncul. Nah, misalnya ini kan. Nah, kita masuk ke slide 2, kita pilih lagi secara ulang animasinya. Misalnya yang ini. Terus kita masuk ke slide 3, kita pilih lagi animasinya secara manual, misalnya yang ini. Nah, kemudian jika untuk memunculkan hurufnya itu biar bisa muncul satu-satu, kita bisa pilih di desain. Kita bisa pilih di animation, kemudian kita blok huruf yang akan kita munculkan satu-satu itu, terus pilih custom animation. Nah, setelah kita pilih custom animation di sudut sini, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita pilih add effects, dan di sini ada beberapa pilihan, bisa kita pilih yang mana. Nah, misalnya di sini saya pilih add effects-nya itu adalah yang seperti ini. Kita tinggal klik-klik aja gitu. Di situ dia sudah dicontohkan bagaimana hurufnya ini akan muncul gitu. Nah, untuk yang bawah ini jangan lupa kita blok lagi, kemudian kita add effects, terus pilih modification path. Kita pilih apa aja yang ada di situ. Itu semua adalah pilihan yang bisa memunculkan bagaimana huruf itu bisa kreatif gitu munculnya, tidak monoton. Nah, ada yang seperti ini itu. Jadi jangan lupa di blok, terus pilih lagi add effects. Kita pilih more supaya lebih banyak. Di sini banyak sekali pilihan-pilihannya. Ada yang zoom misalnya. Nah, kita klik OK aja. Nah, kemudian masuk lagi di slide 1. Kan ini tadi ada 3 ya. Jadi kita akan munculkan ini secara satu-satu. Yang pertama dari sini kita blok, kita add effects. Terus kita pilih more effects supaya lebih banyak. Kita pilih yang seperti apa. Terus yang ini juga bisa kita kembali lagi ke cara yang awal tadi sampai semuanya terkena efek. Oke. Jika sudah semuanya terkena efek, untuk memunculkan presentasi kita tinggal klik F5. Nah, muncul. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini mulailah dia bergerak huruf-hurufnya. Enter lagi. Nah, berganti slide-nya gitu. Jadi, cara pergantian slide-nya tidak langsung berganti gitu, namun ada ciri khasnya. Nah, enter lagi. Dari atas, nah, dia akan muncul. Enter lagi. Ganti slide-nya.
enter lagi. Nah, yang ini berubah, enter lagi. Yang ini berubah, dia jadi bervariasi, tidak monoton. Nah, berbalik lagi. Nah, jadi dia bisa muncul gitu. Nah, selesai. Nah, jika kita untuk memastikan efek-efek apa aja sih yang kita pakai gitu kan dalam satu slide, di sini ada di paling kiri ada bacanya preview. Nah, kita klik aja di dalam slide berapa yang akan kita cek gitu. Misalnya saya ngecek slide yang nomor 4. Setelah saya klik slide nomor 4, saya klik preview. Nah, jadi dalam pemunculan slide-nya yang berputar dan dalam pemunculan hurufnya yang ngezoom seperti itu. Inilah cara membuat PowerPoint secara sederhana menggunakan Microsoft PowerPoint, dan pemunculan slide juga pemunculan hurufnya secara kreatif. Kemudian kita masuk ke yang kedua, kita menggunakan PowerPoint yang sudah tersedia sebelumnya gitu. Jadi kita tinggal mengganti-ganti teksnya aja. Nah, dalam pembelajaran PPT yang kedua, yaitu kita menggunakan PPT yang sudah ada kian sebenarnya, itu kita harus punya linknya terlebih dahulu untuk mengunduh gitu. Misalnya seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuka satu link yang isinya banyak PPT. Di sini tinggal diunduh aja yang mana yang akan kita gunakan gitu. Misalnya saya akan mengunduh yang ini. Klik unduh. Sudah, kita tunggu sampai terunduh. Nah, setelah terunduh, kita akan ditampilkan menu-menu. Nah, dalam pembelajaran PPT yang kedua, yaitu kita menggunakan PPT yang sudah ada kian sebenarnya, itu kita harus punya linknya terlebih dahulu untuk mengunduh gitu. Misalnya seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuka satu link yang isinya banyak PPT. Di sini tinggal diunduh aja yang mana yang akan kita gunakan gitu. Misalnya saya akan mengunduh yang ini. Klik unduh. Nah, setelah terunduh, maka akan munculkan seperti ini. Slide-slide-nya. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah seperti itu, kita tinggal mengubah baca-bacaannya aja gitu. Seperti ini judulnya tinggal kita ubah menjadi aplikasi komputer. Kemudian di sini kita ubah seperti cara pengaplikasian komputer. Nah, kita sesuaikan besar hurufnya, berapanya. Nah, ini kan kita sudah ada beberapa slide yang saya buat gitu. Nah, kita kembali lagi ke awal tadi, ke PPT sederhana, memunculkan slide-slide-nya dan memunculkan hurufnya secara satu persatu. Nah, memunculkan slide-nya, kita pilih ke animation. Setelah di animation, kita pilih slide yang mana. Nah, tapi jangan lupa untuk mengganti slide, kita harus mengklik slide yang mana yang akan kita masukkan cara penggantian slide-nya itu animasinya tadi. Nah, dan untuk mengingat kembali supaya hurufnya ini bisa muncul secara satu-satu, jangan lupa kita ke animation dan klik custom animation. Nah,
di dalam custom animation. Jika sudah tertera ini, kita pilih add effects, kita pilih efek yang mana, kita klik OK. Dah. Dan ini juga oke. Setelah itu, setelah kita sudah membuat semua itu menjadi beberapa animasi, kita bisa lihat di preview tadi yang paling kiri. Nah, seperti ini dia akan muncul. Bergerak sendiri dianya. Kita enter. Jika ada kesalahan, jangan lupa kita Ctrl Z. Supaya kesalahannya itu hilang. Terus kita kembali lagi ke slide yang akan kita tayangkan, misalnya ke slide 2, terus klik preview tadi untuk mengecek apa aja sih animasi yang kita pakai gitu. Nih seperti itu, dia bergerak sendiri sudah. Begitulah cara kita membuat PowerPoint secara manual dan PowerPoint yang sudah ada dari unduhan kita gitu. Jadi kita tidak perlu terlalu ribet dalam membuat PowerPoint itu tadi. Kalau kita punya link untuk mengunduh PowerPoint yang sudah disediakan desainnya kian. Nah, setelah Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint sudah selesai, kita lanjut ke yang ketiga, Microsoft Excel. Dalam Microsoft Excel, saya akan mengaplikasikan bagaimana cara membuat kolom nilai. Nah, yang pertama sekali yang kita harus lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Excel. Nah, jadi dalam kolom nilai itu yang pertama adalah kolom nomor, kolom nama, kolom jenis kelamin, kemudian kolom nilai, dan nilai akhir gitu. Jadi di sini cara membuatnya itu dari A1, A2, A3 kita blok, kemudian kita pilih margin and center, kemudian kita klik dimanapun kotak-kotak yang lain gitu untuk bisa memasukkan hurufnya. Dan kita kembali lagi ke sel, kita masukkanlah di sini bacaannya nomor. Nah, agar bacaan nomor ini berada di tengah, kita klik lagi sel manapun, terus kita kembali ke sel, kita pilih di sini ada rata tengah atas bawah, dan kita pilihlah dua-duanya. Naiklah bacaan nomor ini ke atas. Kemudian untuk kolom nama, sama caranya, kita klik B1, B2, B3, kita pilih margin and center. Kemudian kita klik lagi dimanapun cursor, baru kita masuk lagi ke sel. Terus kita buat di sini nama. Kita klik lagi dimanapun, kita masuk lagi ke sel, terus kita masuk ke pilih rata tengah atas bawah itu tadi. Nah, setelah kolom nama, ada kolom jenis kelamin. Pilih C1, C2, C3, kita blok sama-sama. Terus kita pilih margin and center lagi. Nah, caranya yang sama, terus kita buat di sini perempuan, laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian dalam bacaan nilai kan terbagi dua, nilai UTS dan nilai UAS. Nah, jadi dari D1 sampai K1 kita ada 4 kolom untuk UTS pertama, UTS kedua, dan UAS pertama, UAS kedua. Nah, jadi dalam D1 sampai G1 itu kita blok, terus kita pilih margin and center. Caranya sama, terus kita masuk lagi ke dalam sel, terus kita buat di sini adalah nilai. Nah, jadi kita klik lagi di bawah nilai D2 dan E2, kita pilih margin and center, kemudian
Kita masukkan lagi di sini bacanya adalah UTS. Nah, jika kita salah, kita bisa klik Merge and Center itu lagi agar kita bisa kembali ke sebelumnya sebelum kita pilih. Semester 1 UTS dan UAS, semester 2 UTS dan UAS gitu kan. Jadi kita pilihlah satu kolom aja, kita tulis bacaannya UTS. Kita tempatkan bacanya di tengah, sama rata tengah atas bawah itu kita aktifkan. Kemudian sini tulis bacanya UAS sebelahnya. Terus kita tulis lagi di sini UTS. Dan UAS. Nah, jadi kan di sini kita belum menempatkan kolom nilai semester 1 dan semester 2. Nah, jika seperti itu gampang. Kita tinggal blok aja yang UTS UAS tadi yang udah kita format, kemudian kita Ctrl copy. Nah, kita masukkan di kolom mana yang akan kita pindahkan. Tinggal Ctrl paste. Selesai deh. Nah, jadi kolom yang udah kita tulis UTS dan UAS tadi yang salah tinggal kita blok, terus kita pilih Merge and Center, klik OK. Nah, di situ nanti kita tinggal membuat bacaannya, yaitu semester 1 dan semester 2. 2 kolom untuk semester 1 dan 2 kolom untuk semester 2. Semester 1 semester 2. Oke. Di sini di bagian kolom H kita pilih klik H1, H2, H3 untuk nilai awal. Kita sama caranya, klik setelah di blok H1, H2, 3, kita pilih Margin and Center, kemudian kita letakkan lagi kursornya dimanapun. Setelah itu kita masuk dalam ke sel, kita tulis lagi di sini bacaannya nilai awal. Nah, setelah itu kita klik lagi ke rata tengah atas bawah ya, untuk agar tulisannya itu ada di bagian tengah. Nah, dari H1, dari I1 sampai I2, I3 kita pilih lagi Margin and Center, kemudian kita letakkan kursor dimanapun, kita kembali ke sel dan tulis nilai akhir. Nah, jadi kan ada tuh kolom nomor. Kolom nomor itu kan kita nggak perlu lebar-lebar, jadi kita harus kecilkan. Dan ada juga kolom semester atau kolom nilai awal yang kita harus perbesar gitu kan. Jadi caranya itu gampang. Di bagian atas ini, bagian kolom barisan A, B, C, D, itu tinggal kita klik aja dan kita tahan, kita geser semana ukuran yang kita inginkan di batasnya itu. Nah, seperti ini.
Nah, di bagian sini kita kecilkan dan di bagian ini kita lebarkan. Di bagian F juga, di bagian G, di bagian nilai awal di H dan nilai akhir di I. Oke. Sudah deh. Jadi di sini sudah tidak ada yang mepet-mepet lagi. Jadi semuanya bisa diperbesar lagi dan bisa diperkecil. Misalnya namanya ini harus lebih panjang. Ya udah kita klik aja di ujung B-nya ini. Kita panjangin. Dah. Kemudian jika sudah, kita tinggal menulis nama-nama murid-murid kita gitu. Di kolom nomor inilah kita mulai dari kolom keempat, karena kan kolom A1, A2, A3 sudah kita gunakan untuk kolom nomor tadi. Kita mulailah di kolom A4 ini nomor 1. Terus kita tulis namanya, misalnya Fadila Ramadhani, perempuan. Kita masukkan nilai UTS-nya. Supaya lebih cepat, kita bisa menggunakan tab. Misalnya kita sudah tulis di sini tab, di sini nilai kan 90, kita tab, dia akan pindah ke kolom sebelahnya. Kita tulis lagi, kita tab lagi, dia juga akan pindah gitu. Jadi kita nggak perlu satu-satu menggeser kursor tersebut. Nah, kemudian kita tulis nomor 2, siapa namanya? Misalnya Rangga Nazara, jenis kelamin laki-laki, UTS-nya seperti tadi, misalnya nilainya 90, kita tab, kita tulis lagi, tab, tulis lagi, tab, tulis lagi, tab, tulis lagi. Nah, selesai deh. Jadi bisa lebih cepat gitu. Nah, begitulah cara pengaplikasian Microsoft Excel dalam membuat kolom nilai. Maka jadinya akan seperti ini. Nah, selesai sudah video pembelajaran kita kali ini. Semoga video tadi dari pengaplikasian Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, di sini saya pamit undur diri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.